kemarin-kemarin gitu kan ya, kayaknya baru aja banget gitu kan, baru-baru aja ya bacain buat kalian di awal tahun baru 2023 bulan pertama gitu kan, bulan Januari. Tapi sekarang kayak udah akan dibikin lagi gitu kan readingan bulan Februari. Bulan romantis ya. Kali ini yang jomblo ya teman-teman, yang nggak perlu minggir, tetap stay di sini aja gitu kan ya, karena kita bakalan baca nih ya readingan buat kalian semua ya. Jadi keberuntungan apa sih, peluang apa sih yang bisa kalian dapetin gitu kan di bulan Februari ini, lalu potensi-potensi apa yang bisa didapatkan gitu kan, apa aja, dan pastinya juga saran-saran buat ngadepin bulan Februari ini. Ayo cus kita baca yuk teman-teman ya. Buat siapapun yang mau ngedengerin celotehan, ngedengerin saran, ngedengerin sharing gitu kan ya, Oracle Card Indonesia buat teman-teman semua ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan vibes yang positif pula gitu kan ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadi positif dan afirmasi yang positif pula ya buat kalian. Semoga bulan Januari bisa terlampaui dengan baik, dan bulan Februari juga bisa dihadapi dengan baik pula, lebih baik lagi. Oke, ayo kita baca ya. Sekarang kita menuju ke teman-teman Aries terlebih dahulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman Aries yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silakan menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Sama condition berlaku, kalian boleh klik di description. Oke ya, kita baca. Ayo. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya. Sekarang kita baca buat temen-temen Aries. Kita bakalan lihat secara overall ya, overall tentang kemungkinan yang mungkin terjadi di bulan Februari ini ya, tentang apa gitu ya teman-teman. Kita lihat overallnya terlebih dahulu ya. Overall tentang kemungkinan yang terjadi di bulan Februari ini untuk teman-teman Aries ya. Kita lihat ya. Oke. Bulan Februari ini diwarnai sama apa sih teman-teman ya? Diwarnai kebahagiaan ya. Kebahagiaan tetap ada teman-teman ya, joy ya, which is ada peluang juga banyak nih teman-teman ya. Ada peluang yang bisa kamu manfaatkan dengan baik gitu kan ya. Tapi ya somehow juga ada cerita-cerita mengenai penerimaan akan situasi dan kondisi ya. Jadi hal-hal yang mungkin kamu harapkan gak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu kan, tapi bukan berarti lalu gak ada yang baik gitu loh. Kalau kita fokus sama yang rusak aja, sama yang gak baik aja, maka yang baik-baik pasti juga gak akan kelihatan. Tapi kalau misalkan kita bisa fokus gitu kan sama hal-hal baik gitu kan, artinya bukan lalu nyuekin yang gak baik ya teman-teman ya. Tetap yang baik juga, yang baik kita lihat, yang gak baik pun juga kita lihat ya. Aware, tetap bisa aware sama situasi dan kondisi ya, menyadari situasi dan kondisinya seperti apa gitu kan, seperti itu, dan bisa menerima situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Jadi ada hal-hal dimana mungkin pertama-tama adalah yang namanya konflik-konflik gitu kan ya, gejolak di dalam diri ya, antara bisa menerima dan gak bisa menerima, dan itu wajar ya, namanya juga manusia gitu kan ya, pasti wajar. Lalu juga ada cerita-cerita buat kalian yang mengalami gitu kan, cerita mengenai pihak ketiga gitu kan, ada ya pihak ketiga. Terus pihak ketiga ini bukan berarti lalu dalam satu hubungan aja ya teman-teman ya, artinya satu hubungan bersama dengan orang lain, artinya romantisme gitu kan, pihak ketiga, ada selingkuh gitu. Ada cerita-cerita seperti itu buat kalian yang sudah mengalaminya di bulan Januari ya, masih ada yang namanya keterlibatan hal-hal tersebut seperti itu. Tapi ya bukan hanya itu aja ceritanya gitu kan, ada cerita-cerita lain di mana pihak ketiga yang dimaksudkan ini adalah ikut campurnya orang-orang lain gitu kan ya di dalam kehidupan kamu. Nah ini juga bisa diartikan sebagai pihak ketiga gitu ya. Jadi
Bisa saja pihak ketiga ini bisa jadi sesuatu hal yang menyenangkan ataupun malah justru menjadi sesuatu hal yang ngeribetin. Nah, ini tergantung dari cara pandang kamu sih teman-teman ya. Ada gitu kan orang yang bisa banget ya di challenge ya dengan kehadirannya orang ketiga ya. Orang ketiga ini kita dalam konteks bukan hanya romantisme ya teman-teman ya, bukan hanya perselingkuhan loh ya. Tapi orang ketiga ini bisa jadi adalah orang yang hadir gitu kan ya untuk memberikan kamu itu challenge gitu kan dalam hidup supaya jauh lebih baik. Nah, ini juga ada. Jadi dilihat dari sudut pandang yang luas. Nah, intinya ya di bulan ini kayak warna-warni banget gitu kan ya. Ada kebahagiaan pastinya gitu kan ya. Ada challenge-nya ya, tantangannya. Ada yang namanya hal-hal dimana kita juga mesti melihat dari sudut pandang yang luas ya. Hal-hal yang mungkin nggak kamu dapetin ya, nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, yang kamu dapatkan, tapi ada penerimaan di sana, situasi dan kondisi dan sebagainya ya, seperti itu. Ini kurang lebih ya overallnya kemungkinan yang terjadi ya. Jadi ada bahagianya, ada challenge-nya, ada deg-degannya juga, ada penerimaan ya, seperti itu. Oke. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, sekarang kita bakal lihat nih teman-teman ya, peluang-peluang ya serta keberuntungan-keberuntungan yang mungkin saja hadir ya di bulan Februari ini. Apa sih ya? Kita bakalan lihat nih peluang-peluang keberuntungan-keberuntungan yang mungkin hadir di bulan Februari ini. Apa sih ya? Kita bakalan lihat nih. Oke. Peluang-peluang dan keberuntungan-keberuntungan yang mungkin akan kamu dapatkan ya di bulan ini bisa jadi yang pertama ya, tentang orang-orang yang tadinya mungkin kamu sangka apa yang nggak baik gitu kan ya teman-teman ya, ini malah jadi baik gitu loh ya. Jadi hal-hal yang kamu takutkan itu nggak terjadi gitu loh ya. Contoh, kamu kenal sama seseorang, takutnya nanti kalau kayak gini gimana ya, nanti takutnya begini kayak gimana ya, ternyata semua ketakutan kamu itu tidak terjadi gitu loh. Jadi hal-hal yang kamu takutkan itu tidak terjadi ya, seperti itu. Hal yang kamu sangka gak baik ternyata baik gitu ya. Yang terjadi itu kayak kebalikan dari semua ketakutannya kamu gitu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Ternyata semua baik-baik saja, ketakutan-ketakutan kamu itu tidak terjadi. Well ya pasti ada yang terjadi, tapi ada banyak hal yang lebih baik yang terjadi gitu loh ketimbang yang nggak baiknya teman-teman ya. Lalu juga ada power di sini, that means power ini untuk hal-hal yang atau peluang-peluang yang mungkin hadir adalah ya bisa dikaitkan dengan pencapaian ya teman-teman ya, pencapaian. Jadi pencapaian hidup yang jauh lebih baik ya, pencapaian hidup yang jauh lebih tinggi, lebih baik daripada sebelumnya, daripada bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi ada tambahan-tambahan kebaikan lah ya kayak gitu. Jadi peluang-peluang membaiknya satu hubungan juga bisa ya. Lalu juga peluang-peluang kalau misalkan di pekerjaannya tambah baik ya, ini juga bisa sih teman-teman ya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada ego ya. Ego ini peluang-peluang dan kesempatan yang mungkin hadir ya, ini adalah tentang pembuktian sih teman-teman. Yang tadinya mungkin ngecengin kamu gitu kan, yang anggap kamu tuh kayak sebelah mata gitu ya. Jadi yang kamu perjuangkan selama ini ya pada akhirnya kamu tuh bisa buktikan gitu loh. Pada akhirnya bisa dibuktikan, bisa diterima pula gitu ya sama orang-orang sekitarnya kamu yang dulu mungkin menganggap kamu itu salah atau kurang tepat gitu teman-teman. Nah ini ya, pada akhirnya berbalik gitu loh ya, seperti itu. Ini peluang-peluang yang mungkin hadir ya di bulan Februari ini ya buat kalian. Nah sekarang kita bakalan lihat nih untuk yang selanjutnya ya, keuangan kamu. Apa sih keuangan kamu ya. Kita lihat ya keuangan kamu ya teman-teman ya. Keuangan kamu kayak apa sih? Kita lihat keuangan kamu kayak apa. Oke, the transformation.
Oops. Lalu juga ada vision dan juga ada emotion di sini. Oke, kita lihat nih. Untuk keuangan kamu, ada vision ya. Vision ini kalau dilihat ya secara pekerjaan ya teman-teman ya. Secara pekerjaan ada kebingungan ya di sana. Ada kebingungan, tapi sebenarnya bisa diatasi dengan kamu punya rencana-rencana jangka panjang sih teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian udah lihat video ini ya mulai dari sekarang ya, berarti tentukan yuk gitu kan rencananya apa gitu. Jangan hanya berpikir tentang rencana jangka pendek gitu ya, tapi pikirkan gitu kan rencana jangka panjang kamu tuh apa gitu. Walaupun mungkin gini, kita kan gak hidup untuk masa depan, kita gak hidup juga untuk masa lalu gitu kan. Kita hidup di masa sekarang, tapi bukan berarti kamu gak punya rencana dong ya, seperti itu ya. Ini untuk keuangan kamu. Lalu ada transformation ya. Transformation ini kalau misalkan di keuangan ya, ini diingetin buat apa sih? Jangan nunda yuk teman-teman ya, kerjakan yang bisa dikerjakan ya, jangan ditunda. Toh nantinya juga kamu tunda-tunda juga kamu juga yang harus selesaiin gitu loh. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan gitu kan, yang berhubungan dengan keuangan ya, segeralah diselesaikan ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita lihat untuk yang selanjutnya, masih di keuangan juga ya teman-teman ya, ada emotion di sini. Nah, emotion ini kalau untuk kamu ya di bulan ini ya bisa jadi gini loh. Jangan semena-mena gitu loh. Mentang-mentang kamu yang cari duit gitu kan ya. Mentang-mentang kamu lagi ada duit gitu ya. Kamunya enggak yang namanya memanajemen keuangan kamu dengan baik. Nah ini dia pentingnya gitu kan ya, untuk balik lagi ke sini punya rencana gitu kan, punya rencana jangka panjang gitu teman-teman ya, jangan cuman dipikirnya sekarang aja gitu ya. Oke, ini buat keuangan loh ya, keuangan di bulan Februari ini. Nah sekarang kita lihat nih relationship ya, buat kalian relationship, kita lihat relationship kamu. Relationship kita bahas terlebih dahulu buat kalian yang jomblo ya. Buat yang jomblo kita lihat buat yang jomblo ada illusion. Hati-hati terjebak ilusi ya teman-teman ya. Hal-hal yang belum penting ya janganlah ya diprioritaskan terlebih dahulu buat yang penting-penting gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu ya sedang PDKT nih sama orang ya kan, PDKT-nya kayak nggak jelas gitu ya, berhubungan tapi nggak jelas gitu, dianya sendiri juga tidak memberikan kejelasan ya, udah jangan gitu loh ya, mendingan nggak usah sih teman-teman ya, mendingan nggak usah dulu ya, daripada nanti kamu berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia ya kan ya, mendingan nggak usah aja gitu. Kalau udah yang kalau udah dari awal itu udah nggak jelas, dari awal udah nggak pasti ya, mendingan nggak usah dulu deh gitu ya. Jadi hati-hati terjebak ilusi, hubungan-hubungan yang nggak jelas, hubungan-hubungan yang pasti gitu kan ya, apalagi buat seseorang yang kayak ngasih harapan tapi sebentar A sebentar B gitu ya, itu juga jangan gitu. Kadang ada kan yang tarik ulur kayak gitu teman-teman ya, udah nggak usah gitu. Kalau dari awal udah nggak bener juga pasti nanti end up-nya juga tambah nggak bener, right ya. Oke, ini untuk yang jobless ya, jadi jangan tergiur sama ya ilusi-ilusi yang tidak nyata seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya buat kalian yang have a relationship ya, buat kalian sudah punya pasangan ya, sudah punya pasangan itu bukan berarti kamu nggak bisa jadi diri sendiri loh teman-teman ya. Jadi ya tetap boleh berpasangan, tapi tetap juga boleh buat jadi diri sendiri gitu. Jadi bersama itu bukan berarti kita harus ngikutin apa maunya pasangan kita supaya pasangan kita bahagia ya. Terus kalau dua-duanya nggak saling bahagia, kenapa harus bersama gitu kan ya. Jadi ya bersama tapi ada win-win solution di sana, tetap bisa jadi diri sendiri gitu. Walaupun mungkin yang satu secara prinsip A gitu kan, yang satu secara prinsip B, bukan berarti lalu jalannya gitu kan nggak bisa bareng. Bisa bareng gitu kan ya.
Sinkronkan tujuan yang pasti tanpa harus membuat seseorang itu harus mengikuti maunya kita tuh kayak gimana gitu loh ya. Bukan menyatukan perbedaan, tapi menghargai dan menerima perbedaan itu sendiri. Oke, teman-teman, kita lihat nih. Sekarang kita lihat untuk buat kalian yang sedang menghadapi ya complicated relationship. Ada expression di sini jelas ini sedang menghadapi apa sih, hubungan-hubungan yang disembunyikan gitu kan ya. Hubungan yang disembunyikan nggak bisa apa adanya juga, nggak bisa diekspresikan gitu kan. Jadi jangan berharap ya untuk bisa seperti pada hubungan umumnya gitu. Contoh kalau misalkan kamu gitu kan hubungan ini sembunyi-sembunyi, mau pasang foto gitu kan ya, mau pasang apa jadi takut ntar kalau jadi problem kayak gimana. Nah ini sebaiknya sih dipikirin lagi ya, dipikirkan lagi teman-teman ya. Emang enak ya ngejalanin hubungan kayak gitu? Nggak enak lah ya. Pikirkan lagi ya teman-teman ya, pikirkan. Oke, ini buat relationship ya. Sekarang kita bakalan lihat ke kesehatan ya teman-teman ya. Kesehatan kamu kita lihat. Kesehatan untuk bulan ini ada apa ya? Ada success, wisdom, dan juga ada attachment di sini. Oke. Bergerak yuk, olahraga yuk gitu loh. Jangan cuman mager di situ-situ aja ya. Punya rencana tapi kalau nggak direalisasi juga percuma gitu. Mau sehat tapi kalau nggak memulai hidup sehat juga percuma gitu loh teman-teman ya. Jadi yang dari mulai yang kecil dulu aja gitu kan. Olahraga nggak harus yang namanya kayak pro yang angkat beban kayak apa ya. Simpel-simpel aja dulu gitu ya. Lebih care sih ke kesehatan ya. Apalagi ya kalau di bulan-bulan ini ya care lah di seputar perut, kepala, pinggang dan pundak ya teman-teman ya. Apalagi buat kalian yang kerjanya cuma duduk aja gitu ya, mager tiduran gitu kan ya. Oke, selanjutnya masih di kesehatan gitu kan ya. Itu dia tadi ya, sibuk ngerjain apa-apa gitu kan, akhirnya nggak peduli sama diri sendiri. Ini juga nggak bagus ya kan. Kalian kerja buat apa sih ya? Kebanyakan kerja buat bahagia, kerja buat keluarga, kerja buat apa gitu kan ya, tapi dirinya sendiri nggak sehat ya buat apa gitu ya. Oke, selanjutnya masih tahu waktu, tahu kondisi diri, tahu batasan diri juga ya. Sibuk kerja boleh, tapi tetap yang namanya hidup itu mesti seimbang ya. Bergerak yuk, bergerak ya. Oke, ini buat kesehatan ya teman-teman ya di bulan Februari ini. Februari ya, Februari romantis Februari ya. Nah sekarang nih kita akan menuju ke saran-saran buat ngadepin bulan ini. Apa sih ya, kita lihat saran-saran untuk kamu menghadapi bulan Februari ini apa ya. Kita coba lihat yang pertama. Emosi boleh, tapi kalau emosi saran sih ya menepi dulu gitu kan, melipir aja dulu teman-teman ya. Pikirkan baik-baik gitu kan ya. Karena gini, kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang yang luas ya teman-teman ya, kita berada di satu lingkungan yang toksik sih ya. Kalau misalkan kamu di tengah-tengah lingkungan yang toksik ini, kira-kira kamu bisa ngelihat gak sih dengan yang senyata-nyatanya sebenar-benarnya kayak apa? Nggak bisa pasti. Keluar dulu dari lingkungan tersebut ya kan, kamu bisa lihat secara garis besar pandangan kamu itu akan kayak gimana dan seperti apa, pasti kelihatan semua. Tapi kalau kamu berada di kerumunan dan kamu ini nggak bisa lah yang namanya, kamu pasti sesak nafas teman-teman ya. Boro-boro ngelihat pasti sesak nafas dan pingsan duluan gitu kan. Keluarnya dulu dari sana ya. Kalau ada problem, kalau ada apapun ya atasi dengan baik ya. Jangan langsung memutuskan segala sesuatu hal, tapi pikirkan dulu baik-baik ya. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat. Oke, lebih apa adanya teman-teman ya, lebih apa adanya, lebih jujur sama diri gitu kan ya. Kadang-kadang gini, kita tuh cenderung yang namanya memaksakan ya kan kehendaknya kita untuk sesuatu hal. Nah, ini bikin apa sih? Bikin capek ya, bikin apa sih? Bikin lelah gitu. Dan lebih enak sih, lebih simple kalau misalkan kita bisa lebih apa adanya sama hidup, lebih menikmati hidup ini gitu kan. Itu lebih enak banget teman-teman ya, bener-bener enteng banget ngadepin hidup ini. Serius deh ya. Seperti itu, lebih jujur ya, lebih jujur. Nah kita lihat yang selanjutnya. Oke.
Oke, sabar ya. Ini sih lebih ke kesabaran ya teman-teman ya. Sabar buat ngadepin apapun teman-teman ya. Hal-hal yang nggak pasti atau hal yang kamu tahu bahwa itu adalah suatu ilusi semata ya, lebih baik dilepaskan. Hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol gitu kan, out of your control ya, lepaskan hal tersebut gitu kan. Nanti ada waktunya gitu, yang namanya jodoh, rezeki, yang namanya hal apapun yang terjadi di dunia ini tuh semua udah ada porsinya, jadi nggak perlu takut ya, seperti itu. Jadi teman-teman ya, saran untuk menghadapi bulan Februari ini adalah ya, sabar yang pertama ya, untuk kamu yang sedang menanti dan sebagainya. Kalau memang harapan itu memang sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu ilusinya kebangetan gitu kan ya, ya udah belajar lepaskan ya, dan lebih apa adanya, belajar untuk lebih jujur sama diri ya, akan jauh lebih enteng lah hidupnya di bulan ini ya. Oke teman-teman ya, dan tenang, kalau ada masalah atau ada apa, melipir dulu, jangan terlalu terburu-buru untuk menyelesaikan satu dan lain hal, apalagi kalau misalkan kamu dalam keadaan yang benar-benar emosi. Oke ya, ini buat kalian di bulan Februari ini, buat teman-teman Aries ya, semoga di bulan yang romantis ini gitu kan ya, kalian menemukan hal-hal yang romantis. Nah, apapun bulannya sebenarnya romantis gak harus sama pasangan sih teman-teman ya. Keromantisan ya, membangun hubungan romantis dengan diri, membangun hubungan romantis dengan sang pencipta, dengan alam semesta ini pun gitu kan ya. Ini juga akan menyejukkan jiwanya kita, juga akan membuat kita jauh lebih semangat lagi. So let's go, sambut, jalani, hadapi Februari ini dengan langkah yang berani. Barengan sama Oracle Card Indonesia ya, yang nemenin kalian ya di bulanan, di harian, dimanapun gitu kan ya kalian berada, as long as kalian mau dengerin Oracle Card Indonesia ya, dengan senang hati gitu kan ya, akan selalu menemani kalian semua. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next month teman-teman ya, bulan yang selanjutnya, dengan cerita-cerita yang pastinya jauh lebih menarik, lebih seru ya, lebih menantang, nantang ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.